Jemaat GKJ Kutoarjo, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, dapat dikirim atau ditransfer melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kutoarjo atau langsung ke kantor gereja pada saat jam kerja. Dapat juga melalui pengurus di kelompok dan pepantan masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara yang akan mengikuti perjamuan kudus secara online di rumah, dimohon untuk dapat mempersiapkan diri dengan mempersiapkan roti dan minuman untuk perjamuan kudus. Mari kita datang menyembah kepada Tuhan dengan puji-pujian. Mari datang kepadanya dengan kesungguhan. Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 4, bait 1. Hai, mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergetar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kita tahbiskan dengan mengingat bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Jemaat dipersilahkan duduk. Kembali kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 14 bait 1 dan 2, muliakan Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami merindukan sabda-Mu. Mampukan kami mempersiapkan diri kami untuk menerimanya, sehingga melalui sabda Tuhan kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup beriman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-6 ayat 59 sampai ayatnya yang ke-69.
Firman Tuhan berbunyi demikian. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan ini kita mengenal tanaman kapas yang bisa dimanfaatkan dengan dipintal menjadi benang. Kemudian kalau ditenun bisa menjadi kain serta digunakan untuk baju dan juga bahan yang lainnya yang sangat bermanfaat untuk manusia. Saat masih berupa kapas, benda itu sangat lembut dan mudah dipisah-pisahkan, halus serta lembut. Namun ketika dia sudah dipintal menjadi benang, akan nampak kekuatannya. Kekuatan itu teruji ketika dipakai untuk melayangkan atau ngunduh layangan, atau ketika untuk menjahit. Akan nampak kekuatan dari benang. Tetapi benang juga bisa menjadi tidak kuat saat terkena air atau terendam air. Benang juga bisa menjadi kusut bila tidak digulung dengan baik. Apakah manusia juga bisa memiliki kekuatan seperti kapas yang menjadi benang, atau sebaliknya menjadi tidak kuat? Ukuran kekuatan manusia bukan dilihat dari kekuatan raganya, karena banyak orang yang berkasa, berotot, tapi ternyata hatinya kecil. Tetapi ada orang yang kelihatan kurus, kerempeng, tetapi dia memiliki hati yang kuat. Maka sesungguhnya kekuatan manusia dapat ditemukan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Bagaimana orang itu menghadapi pengalaman hidup. Untuk memperoleh bukti kekuatan manusia sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hari ini melalui firman Tuhan kita akan dituntun oleh sebuah tema kuat di dalam Tuhan. Lalu bagaimana supaya kita menjadi kuat di dalam Tuhan? Belajar dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama, maka yang harus kita lakukan adalah berpegang teguh pada janji Tuhan. Setia pada janji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesetiaan kepada Tuhan dapat diwujudkan dengan berdoa. Selalu setia meminta. Bukan saja supaya kita diberkati, tetapi supaya kita menjadi berkat bagi sesama. Yang kedua,
kita tetap memiliki pengharapan, keyakinan, dan tetap setia tinggal bersama dengan Tuhan. Hal tersebut muncul dalam diri 12 murid Tuhan yang tetap berkeinginan, tetap berkerinduan untuk dekat kepada Tuhan. Meskipun kita tahu melalui bacaan kita ada banyak murid Tuhan yang mengundurkan diri, meninggalkan Yesus. Dan yang ketiga adalah mau menerima firman Tuhan. Mau mendengar tetapi juga mau menerima. Artinya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui sabda yang kita dengar. Ketika murid-murid menerima pengajaran bahwa Yesus adalah roti hidup dan dapat diterima melalui tubuh dan darahnya, dan tubuh dan darahnya ini harus sungguh-sungguh kita imani sebagai sumber kekuatan dan juga keselamatan, kita tahu bahwa banyak murid yang tidak percaya dan menjadi kecewa, meninggalkan Tuhan. Tetapi 12 murid itu tetap setia, bertahan mengikuti Tuhan Yesus dan tidak meninggalkannya. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, apakah mereka juga tidak mengikut meninggalkan Yesus? Maka Petrus sebagai wakil dari teman-temannya memberi jawab kepada Tuhan. Apa jawabannya? Petrus mengatakan, kepada siapakah kami akan pergi jika tidak kepada Kristus? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perkataan Tuhan Yesus dimengerti sebagai yang kudus dari Allah. Perkataan Tuhan Yesus menjadi firman yang sungguh. Bahkan kita tahu bahwa Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Firman sejati. Maka menerima Tuhan Yesus berarti menerima firman dengan sepenuh hati. Ketika saudara dan saya menerima serta melakukan sabda Tuhan, itu berarti kita menerima firman Tuhan. Melalui 3 hal yang saya nyatakan tadi, maka kita dapat melakukan introspeksi diri, mawas diri. Mari kita memperhatikan tumbuh kembangnya iman kita. Apakah kita tetap memiliki kekuatan untuk menerima Tuhan dan tetap setia memegang janjinya, sekalipun kehidupan kita jalani dengan hal-hal yang tidak mudah? Atau apakah kita punya niat untuk meninggalkan Tuhan hanya karena persoalan yang membebani hidup kita? Ini memang bukan hanya pertanyaan yang bisa dijawab iya, ikut Tuhan, atau tidak. Tetapi pertanyaan ini boleh kita jawab dalam kesetiaan kita dalam menjalani hidup. Mengingat masih banyak orang-orang percaya yang sudah menyatakan janji dan imannya kepada Tuhan, juga bisa meninggalkan Tuhan. Orang yang sekian lama sudah ikut Tuhan bisa pergi hanya karena persoalan dan pergumulan hidup. Karena itu, mari kita mawas diri. Mari kita terus berjuang untuk tetap menjadi setia. Rasul Paulus mengatakan, kenakanlah perlengkapan rohani. Hal tersebut dapat menjadi sarana bagi kita untuk menanggulangi persoalan atau tipu muslihat iblis yang membuat iman kita menjadi rusak. Tuhan Yesus menyatakan firman-Nya dalam Injil Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Pada akhirnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah dengan kuat kita berjuang untuk tetap setia menghadapi berbagai ujian dalam kehidupan kita. Katanya semakin tinggi pohon kelapa itu akan semakin banyak angin yang menerpa. Demikian juga kehidupan kita. Semakin dekat kita kepada Tuhan, akan semakin banyak ujian yang kita lalui. Maka mari kita berupaya dan memohon supaya dalam menghadapi berbagai ujian itu, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Saat teduh bagi kita.
Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Marilah sebagai bagian dari umat Tuhan di dunia dan di segala zaman, kita mengingat dan menegaskan kembali iman kita dengan mengucapkan ulang pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pemurah, kami bersyukur untuk sabda-Mu. Mampukan kami melakukannya dalam hidup beriman kami. Perkenankan kami memohon berkat kekuatan dan penghiburan bagi setiap kami yang saat ini sedang memiliki berbagai pergumulan, teristimewa bagi keluarga besar Bapak Samijo yang ditinggalkan oleh istri terkasih. Tuhanlah yang akan senantiasa menghibur, menguatkan, agar sebagai anak-anak-Mu, keluarga tidak larut dalam duka yang ada, tetap memiliki semangat untuk menjalani kehidupan. Kami memohon berkat bagi mereka yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Demikian juga bagi saudara-saudara kami yang memiliki berbagai pergumulan. Allah yang Maha Baik, kami memohon juga pimpinan-Mu untuk setiap kami sebagai orang tua, agar kami mampu mendidik dan memberikan teladan yang baik bagi anak-anak kami. Berkati studi mereka, ajar mereka untuk semangat dalam belajar, dan tetap setia menjadi anak-anak Tuhan. Kami memohon berkat bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun, panjang umur, kesehatan, hikmat, dan rezeki. Kiranya Tuhan limpahkan kepada mereka yang berbahagia. Bapa, kami juga mohon berkat agar saudara-saudara kami, janda, duda, anak yatim piatu, mereka yang tersingkir dan terpisah dari keluarga, tetap memperoleh kasih, penyertaan Tuhan melalui kepedulian dan kasih sayang kami sesama. Ya Bapa yang Maha Pemurah, gereja-Mu, kiranya Tuhan berkati dalam pelayanan, mirunggan keberadaan kami, keluarga besar GKJ Kuto Arjo. Tuhan memberkati setiap kami, warga jemaat, agar dapat bekerja sama bersama dengan pengurus kelompok, pepantan, komisi, dan majelis, melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Jika hari ini kami boleh, Tuhan perkenankan hadir di rumah-Mu, bahkan di rumah kami masing-masing dalam ibadah bersama, kiranya Tuhan memberkati, dan perjamuan kudus yang akan kami terima pada hari ini menjadi berkat bagi terpeliharanya iman percaya kami. Ya Tuhan, urapilah kami dan layakkanlah kami untuk mengambil bagian dalam sakramen perjamuan. Bapa yang Maha Pemurah, sebagai bagian dari bangsa ini, kami mohon berkat-Mu bagi para pemimpin kami dari pusat sampai daerah. Berkatilah mereka agar hikmat, kemampuan, kesehatan, kebahagiaan menjadi milik para pemimpin kami
dari pusat sampai daerah. Ya Bapa, dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarkan dan kabulkanlah doa kami yang kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita dengan membaca dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita pujikan nyanyian dari pujian Kidung Jemaat 450, Hidup Kita yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebun, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat dipersilahkan berdiri. Mari kita berdoa. Allah Sang Sumber Kehidupan, mampukan kami untuk melepaskan diri dari belenggu dunia ini. Ujilah kami yang sedang belajar untuk menyerahkan sebagian hidup kami, hingga kami mengikis kekhawatiran dan hasrat akan dunia ini, dan menggantinya dengan mengutamakan kemuliaan ilahi. Amin. Kami berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, dalam kebaktian ini kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Saudara-saudara, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Apakah kita sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa? Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang telah menyelamatkan kita melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup
dengan penuh syukur atas anugerah Allah. Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Allah. Saudara-saudara, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Untuk memasuki meja perjamuan, dipersilakan jemaat yang berada di rumah untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk mengikuti perjamuan secara online. Demikian juga bagi kita. Mari kita datang kepada Tuhan dalam pujian Kidung Jemaat 33 bait yang pertama. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datang Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Sebelum kita menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan ini, marilah kita hening sejenak untuk mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di sorga dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkannya seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah, makan, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan menjadi tebusan yang sempurna bagi dosa-dosa kita. Bagi kita yang telah menerima roti perjamuan, mari kita makan bersama, makanlah. Anggur dalam cawan minuman yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Ambillah, minum, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus telah dikorbankan menjadi tebusan yang sempurna bagi dosa-dosa kita.
Bagi setiap kita yang telah menerima anggur perjamuan, marilah kita minum bersama, minumlah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan sekarang ini. Serta masing-masing mengucap dalam hati demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menyatakan syukur kepada Tuhan dengan diiringi pujian Kidung Jemaat 35 bait yang pertama, Tercurah Darah Tuhanku. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang bertobat ditebus terhapus dosanya. Terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus terhapus dosanya. Saudaraku, rayakanlah setiap perjumpaan dengan Kristus dalam kehidupan saudara. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dengan memberlakukan kasih di tengah dunia. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan sumber kehidupan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.